Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aji Cipta Rahman dengan NIM 2141024891. Di dalam video ini saya akan membawakan materi dengan judul Perkembangan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi terhadap Kelangsungan Hidup Manusia dengan mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Langsung saja masuk ke dalam materi. A. Perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Pada awalnya manusia percaya pada mitos yang saat ini dianggap sebagai pengetahuan yang semu. Karena mitos dianggap sebagai pengetahuan yang tidak memuaskan, kemudian manusia mulai mencari ilmu yang nyata. Pada saat itu manusia fokus pada satu objek, yaitu alam sekitar, sehingga lahirlah ilmu pengetahuan alam. Lahirnya IPA berawal dari rasa keingintahuan manusia terhadap gejala-gejala alam, dan kemudian baru dipelajari. Pada awalnya manusia hanya mengamati gejala-gejala alam. Seiring dengan berkembangnya pengetahuan ilmu pengetahuan, manusia tidak hanya melakukan pengamatan, tetapi juga mulai berpikir tentang bagaimana hal itu bisa terjadi, kapan hal itu terjadi, dan lain sebagainya. B. Perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut ini merupakan uraian mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dalam zaman kuno hingga zaman modern. Yang pertama, zaman kuno. Manusia masih mempunyai pemikiran terbatas di zaman ini, baik dari segi peralatan maupun pemikiran. Akibatnya, pengamatan yang dilakukan kurang maksimal. Pada zaman ini pula, manusia sudah mempunyai beberapa kemampuan diantaranya seperti membaca, menulis, berhitung, kemudian menemukan abjad dan bilangan alam. Dengan demikian, pada zaman ini manusia sudah bisa berpikir secara abstraksi. Kemudian menyusun kalender yang berdasarkan pengolahan hasil abstraksi yang telah mereka lakukan. Yang terakhir, kemampuan untuk meramal suatu peristiwa berdasarkan peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Pada zaman ini ilmu didapat melalui proses penyelidikan secara kritis, inquiring. Jadi manusia tidak menerima ilmu sebagaimana adanya, tetapi mereka sudah berusaha menemukan asal-usul atau sebab akibat dari segala sesuatu. Pada zaman ini banyak ilmuwan terkenal yang bermunculan. Di antaranya adalah Thales, Pythagoras, Socrates, Demokritos, dan Leucippus, Aristoteles, Archimedes, Anaximenes, dan Heraklitus. Yang mana beberapa tokoh di atas yang saya bacakan tadi merupakan tokoh dari ilmu filsafat juga. 3. Zaman pertengahan. Pada tahap ini, metode eksperimen mulai dikembangkan sehingga memungkinkan perluasan ilmu di bidang kedokteran, farmasi, astronomi, kimia, dan biologi. Tokoh-tokoh pada zaman ini adalah Khawarizmi, Ar-Razi, Ibnu Sina, Ibnu Baitor, Al-Asma'i, dan Ya'arizi. Yang keempat, zaman modern. Pada zaman ini, alat-alat penelitian mulai dikembangkan untuk mendukung penelitian dilakukan. Setelah alat yang ditemukan semakin sempurna, maka dikembangkannya metode eksperimen untuk mencari tahu tentang asal-usul hal-hal tertentu. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal pada zaman ini adalah Evangelista, Torricelli, Antonio Laurent Lavoisier, dan Anthony van Leeuwenhoek. C. Perbedaan IPA klasik dan IPA modern. IPA klasik bersifat tradisional dan ilmu pengetahuan didapat dengan begitu adanya atau belum maksimal. Kemudian IPA modern muncul teori yang lebih kritis dan pasti. Sudah berkembangnya kemampuan manusia dalam memecahkan suatu hukum alam sehingga mereka dapat mempelajari dan menyimpulkan hal-hal yang terkecil sekalipun contohnya atom. D. Efek perkembangan teknologi bagi kelangsungan hidup manusia. Perkembangan teknologi yang sangat pesat sedang terjadi di lingkungan kita. Baik buruknya suatu perubahan itu semua tergantung kita dalam memanfaatkannya. Besar kemungkinan kebaikan yang diperoleh, tapi tidak menuntut kemungkinan dampak negatif itu tetap ada. Kesimpulannya dari materi yang saya bawakan ini, ilmu pengetahuan alam lahir dari rasa ingin tahu manusia terhadap lingkungan sekitar. Rasa ingin tahu tersebut yang menimbulkan pengalaman melalui 4 zaman perkembangan ilmu pengetahuan. IPA lahir dimulai dari IPA klasik yang bersifat tradisional dan IPA ilmu pengetahuan didapat dengan begitu adanya atau belum maksimal, hingga lahirlah IPA modern yang mulai muncul teori yang lebih kritis dan pasti.
Dan juga terkait efek perkembangan teknologi bagi kelangsungan hidup manusia, perkembangan teknologi yang sangat pesat sedang terjadi di lingkungan kita. Baik buruknya suatu perubahan itu semua tergantung kita dalam memanfaatkannya. Besar kemungkinan kebaikan yang diperoleh, tapi tidak menuntut kemungkinan dampak negatif itu tetap ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.